ya, dan saya balik lagi ke presensi. Jadi ya, kestabilan sistem adalah suatu kondisi di mana sistem itu baik yang sudah dikontrol atau tidak itu menuju ke nilai tertentu. Pada prinsipnya pengontrolan itu bertujuan untuk mempercepat respon tanpa adanya error steady state kalau bisa, dan tidak ada osilasi, di mana semua keadaan tersebut hanya bisa dicapai kalau keadaannya stabil atau keadaannya terkontrol. Nah, stabil itu definisinya dia menuju ke nilai tertentu, jadi tidak terus-menerus membesar atau mengecil, ya. Menuju ke nilai tertentu dan sebaiknya sesuai dengan nilai yang sudah diacu oleh set point. Contohnya ya simpel aja, ketika saya mau mengontrol temperatur sebuah ruangan, saya tidak ingin temperaturnya naik terus atau turun terus. Saya ingin temperatur ruangan tersebut stabil di suhu yang sudah saya set sebelumnya. Misalkan saya ingin ruangannya itu berada di suhu 20 derajat Celcius, maka ketika saya aktifkan pengontrol, maka AC langsung aktif dan akan membuat sistem stabil di suhu 20 derajat Celcius, tidak berosilasi. Jadi tidak berosilasi itu artinya tidak naik 21 turun 19, naik 21 turun 19, dan stabil. Artinya kalau stabil ya dia berada di sekitar nilai 20 terus. Juga tidak ada nilai error steady state yang besar. Jadi kalau set pointnya 20 derajat Celcius, lalu nilai yang ditunjukkan oleh sensor adalah 21 terus, berarti ada error sebesar 1 derajat Celcius. Dan juga sebaiknya responnya cepat. Jadi kalau keadaan ideal adalah ketika saya nyalakan remote AC, dari suhu berapapun dia cepat menuju ke nilai 20 derajat Celcius. Itu adalah prinsip kendali otomatis, ya, kendali kontinu maupun kendali diskrit. Prinsipnya seperti itu. Bedanya adalah kalau kendali kontinu kita menggunakan perangkat analog, kalau kendali diskrit kita menggunakan perangkat digital atau perangkat diskrit yang yang bisa jadi itu sebenarnya nggak sesusah persamaan fungsi transfer yang kita buat. Kenapa? Karena kita tinggal pakai alatnya. Jadi pemrograman PID baik di PLC di mikro itu tidak sesusah analisis matematika ketika kita pakai root locus dan lain-lain, ya. Jadi nggak usah khawatir dengan aplikasi dari sistem kontrolnya karena semua sudah dibuat se-user friendly mungkin. Oke, ya jadi seperti itu, ya. Itu saya mau ini dulu. Saya belum ini lagi sekali 8. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kita analisis pakai root dulu, ya, analisis pakai root. Dan kenapa saya pakai root dulu? Karena udah familiar, ya. Artinya root itu adalah suatu teorema yang sudah kita pelajari di sistem kendali kontinu dan kita akan pelajari lagi di sistem kendali diskrit. Permasalahannya adalah ada parameter yang akan dilakukan, ada parameter yang berbeda sehingga kita harus melakukan transformasi bilineal dulu. Ya, tapi setelah kita melakukan transformasi bilinear tadi, ya caranya ya sama aja. Cuma yang agak bisa dibilang sulit di sini adalah ketika kita mau melakukan transformasi bilineal, karena perhitungan matematikanya sebenarnya nggak susah, cuma butuh ketelitian. Ya, dan setelah kita lakukan transformasi bilineal, langkah selanjutnya adalah sama. Nah, kita lihat di sini, jadi ada perbedaan antara digital control atau control discrete dengan continue. Kalau control discrete itu ada proses sampling dan ada proses pengembalian hasil sampling ke sinyal asalnya. Jadi ada ADC dan DAC. Bisa jadi sistem yang stabil di sistem kendali kontinu itu menjadi tidak stabil karena proses sampling yang tidak sesuai. Jadi proses sampling ini bisa jadi menimbulkan masalah baru dari ketidakstabilan
karena mungkin salah mencari berapa nilai frekuensi samplingnya ataupun salah menggunakan DAC atau ADC-nya. Ya, jadi tentu saja karena ada parameter tambahan yaitu ADC dan DAC tadi, kita tidak bisa langsung mengaplikasikan teorema kestabilan di sistem kendali kontinu. Ya, kita tidak bisa mengaplikasikan kita tidak bisa langsung mengaplikasikan SS tadi di sistem kendali diskrit. Jadi tentu saja kita harus melakukan semacam transformasi tadi. Oke, kestabilan adalah syarat dasar kontrol digital dan analog. Ya, kestabilan itu syarat dasarnya. Jadi kalau misalkan sistemnya nggak stabil, ya kita harus pakai pengontrol untuk bisa menstabilkan sistem itu. Tapi kalau misalkan sudah pakai pengontrol jenis apapun nggak stabil, ya memang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya, kalau misalkan kita dapat sistem yang nggak stabil, diapa-apain nggak stabil, ya udah nyerah aja. Karena apa? Karena percuma aja kita bikin alat, tapi kita tahu alatnya nggak akan bekerja sesuai dengan nilai set yang kita inginkan. Contohnya gini, ada suatu alat yang udah cacat dari sananya, saya pakai pengontrol apapun itu, dia tetap akan tidak sesuai dan cenderung naik terus suhunya. Misalkan gini, misalkan saya membuat sebuah alat pembuat martabak. Alat pembuat martabak itu mencaratkan bahwa pemanasnya itu harus mencapai suhu, ya katakanlah 95 derajat Celcius. Misalkan 95 derajat Celcius. Tapi kalau nggak pakai pengontrol, dia suhunya akan naik terus sampai misalkan 200. Kalau pakai pengontrol, dia nggak stabil, artinya dia bisa turun terus, bisa naik terus. Pokoknya karakteristik pengontrolnya kita ganti PID-nya kayak gimana, atau pakai jenis pengontrol lain, misalkan MRAC, fuzzy, dan lain-lain, itu dia nggak stabil. Dan kita udah ganti-ganti tuningnya, tetap nggak stabil. Walaupun sebenarnya pengontrolnya bisa mengganti parameter-parameter lain, tapi kalau udah terlanjur nggak stabil dari awalnya, ya udah mau diapain lagi gitu. Percuma kita punya alat pembuat martabak, tapi martabaknya nggak bisa dibikin karena ya tidak sesuai dengan nilai panas yang diinginkan. Jadi itu memang syarat kestabilan itu sangat penting ya, sangat penting. Jadi sebuah alat itu setelah dikontrol ya dia harus stabil. Ya, baik keadaan sebelumnya stabil atau enggak. Jadi sistem itu bisa jadi keadaan awalnya memang udah stabil sih. Artinya ya contohnya kayak setrika lah, kayak setrika gitu. Keadaannya mungkin udah stabil, ya. Misalkan setrika itu menghasilkan suhu 80 derajat Celcius, ya. Ya udah kita langsung itu. Tapi pengontrolnya bukan berfungsi untuk menstabilkan saja, tapi bisa jadi mempercepat respon. Misalkan saya nyalain setrikanya, tapi untuk sampai suhu 80 derajat Celcius itu lama banget. Jadi ya udah, saya pakai pengontrol untuk mempercepat respon dan memastikan juga bahwa keluaran suhu dari setrika itu ya memang benar-benar 80 derajat Celcius. Kalau di bawah itu atau di atas itu ya sebenarnya nggak apa-apa ya, karena setrika, artinya bajunya kusut-kusut dikit nggak apa-apa sih. Untuk kasus setrika seperti itu, tapi ada juga terutama untuk industri-industri petrokimia itu mensyaratkan nilai yang sangat akurat. Karena kalau nggak akurat ya bisa berbahaya. Jadi ada suatu campuran-campuran zat-zat tertentu yang mensyaratkan suhunya harus pas di misalkan temperatur 90 derajat Celcius. Dan kalau misalkan nggak pas di situ, maka zat yang terhasilkan tidak sempurna atau tidak sesuai dengan kriteria. Jadi memang pengontrolan sistem ini ya tergantung apa yang dikontrol. Ada yang dinamakan kritis, keadaan kritis, artinya dia harus sesuai dengan nilai itu. Kalau enggak, maka outputnya akan berantakan. Ada juga yang agak-agak meleset dikit, nggak apa-apa. Contohnya ya kayak tadi setrika tadi. Saya mau set point ke 80 derajat Celcius, tapi ternyata setelah tanpa pengontrol suhunya 75, kurang panas, tapi hasil akhirnya nggak terlalu beda jauh ya. Ketika kita memanaskan setrika sampai suhu 80 derajat Celcius atau 75,
karena nggak terlalu signifikan bedanya. Baju mau disetrika suhu 80 atau 75 nggak gitu beda jauh. Tapi ada sistem lain yang butuh kepresisian dan keakuratan yang luar biasa. Nah, apapun itu intinya pengontrol itu bisa untuk menstabilkan sesuatu yang nggak stabil atau memperbaiki respon, yaitu dengan cara mempercepat respon dan menghilangkan error steady state. Sistem yang ideal adalah ketika saya aktifkan pengontrolnya, maka responnya langsung, tidak ada error steady state. Contohnya adalah yang setrika tadi, saya nyalain setrikanya, suhunya langsung 80 derajat Celcius dan nggak naik turun lagi. Jadi begitu saya nyalain setrikanya, langsung 80 dan nggak naik turun. Itu keadaan ideal dan itu nggak mungkin, karena pasti butuh waktu untuk pemanasan. Tapi itu tujuannya adalah responnya itu secepat yang bisa, secepat yang kita inginkan, dan juga tidak ada error steady state dan tidak ada osilasi. Sehingga karena pembahasan yang tadi, kita lihat bahwa kestabilan itu sangat penting. Kestabilan itu adalah syarat dasar agar sebuah sistem itu bisa bekerja dengan baik, ya. Dan kenapa cukup penting? Karena ketika kita tambahkan pengontrol closed loop pada sistem, itu memang memicu semacam gejolak di sistem tersebut, sehingga walaupun ada kemungkinan sistemnya bekerja dengan sangat bagus atau bertambah baik, ada juga kemungkinan bahwa sistemnya menjadi berantakan. Jadi contohnya kalau misalkan kita tidak hati-hati dalam memberikan pengontrol yang tepat, setrika tadi bisa jadi naik terus suhunya sampai suhu 100 sekian, ya, dan itu berbahaya karena bisa membakar baju. Oke, jadi untuk sistem discrete ini, seperti saya bahas sebelumnya, adalah faktor sampling, faktor ADC, dan DAC itu menambah kemungkinan ketidakstabilan sistem, sehingga butuh dianalisis kestabilannya dengan cara yang berbeda, ya. Ada istilah lain yaitu kestabilan asimtot. Ini kestabilan yang paling umum, yaitu jika kita melihat nilai akhirnya, kalau nilai akhirnya berada di keadaan tidak terbatas atau keadaan yang tidak berujung nilai tertentu, maka dikatakan sistemnya tidak stabil. Jadi asymptotic stability itu sistem dikatakan stabil apabila secara asimtot respon mewakili kondisi apapun, ya, kondisi awalnya apapun itu berakhir di nol pada kondisi steady state atau tunak atau keadaan akhir. Ya, jadi jika respon menunjukkan nilai lain selain nol, maka dikatakan stabil terbatas. Yang dimaksud dengan nilai lain selain nol adalah nilai. Jadi bedanya yang tidak terbatas adalah kalau tak terbatas itu dia naik terus-menerus atau turun terus-menerus. Ya, walaupun secara teori nggak kebayang sih, artinya kan kita nggak akan bisa membayangkan sebuah setrika yang suhunya naik terus sampai ribuan derajat Celcius atau jutaan derajat Celcius, itu nggak mungkin. Tapi secara matematis ya dia naik terus intinya, ya, naik terus. Jadi kalau responnya menunjukkan nilai lain selain 0, maka dikatakan stabil terbatas. Artinya dia stabil tapi bounded, ya, atau terbatas. Nah itu seperti ini, ya, seperti yang saya bahas sebelumnya. Kalau misalkan bounded itu terbatas, ya. Nah, satu lagi perbedaan antara kestabilan dalam domain Laplace dengan domain Z. Kalau dalam domain Laplace atau domain S itu stabil kalau berada di sebelah kiri bidang. Ya, saya ulang lagi, kenapa? Karena S itu sama dengan J omega atau J dikalikan 2πf. Kalau misalkan dia nilainya itu menunjukkan sebelah kiri, maka E pangkatnya nanti akan E pangkat negatif, dan E pangkat negatif itu pasti menuju ke nilai tertentu untuk T berapapun. Jadi kalau E pangkat min 5T, T menuju ke T menuju tak hingga, maka hasilnya akan menuju ke 0, ya kan? E pangkat min tak hingga kan 0. E pangkat min 3T, kalau misalkan T nya menuju tak hingga atau besar sekali, dia akan menuju ke 0, makanya stabil. Kalau dia di sebelah kanan sumbu imajiner, maka E pangkat positif T, T-nya makin besar, maka dia menuju ke tak hingga atau menuju ke tidak stabil. Tapi untuk sistem kendali discrete kita mainnya di Z. Yang kita tahu ya bahwa yang namanya Z itu adalah E pangkat J omega.
Jadi S itu sama dengan J omega atau I omega atau I dikalikan 2πf. Sementara kalau Z itu sama dengan E pangkat J omega atau E dikalikan E pangkat J2πf. Sehingga kalau misalkan kalau misalkan menggunakan teorema Euler ya, dulu di matematika teknik di Baras, E pangkat J theta itu kan sama dengan cos theta tambah I sin theta. Ya, tergantung dengan theta atau sudutnya, tapi nilai yang stabil itu adalah kalau nilainya di bawah 1. Jadi mau dia sumbu positif atau ke imajiner keberapapun, yang paling penting adalah radiusnya itu adalah di bawah 1. Itu baru sistemnya stabil. Jadi ingat, kalau misalkan kita menggunakan sistem kendali kontinu, S yang stabil di sebelah kiri bidang, maka kalau menggunakan sistem kendali diskrit, Z yang stabil adalah di dalam lingkaran dengan radius ya misalkan 1. Ya, kenapa? Karena E pangkat J omega sama dengan cos omega tambah J sin omega, di mana nilai tersebut adalah nilai di bawah 1. Ya, jadi kita lihat ada open unit disk, itu kalau misalkan radius dari Z-nya benar-benar di bawah 1, kalau closed unit disk itu ada sama dengannya. Jadi kalau pas disama dengan 1 itu dia dinamakan stabil kritis. Kalau misalkan kritis itu artinya ya bisa jadi dia osilasi, tapi osilasinya itu tidak membesar atau tidak mengecil. Ya, osilasinya itu tidak membesar atau tidak mengecil. Contohnya adalah ya dia masih bisa dikatakan stabil ya. Sistem yang osilasi terus-menerus masih bisa dikatakan stabil karena dia berosilasi di nilai yang kita inginkan. Contohnya saya mau menyalakan pemanas pizzanya di suhu 85 derajat Celcius, maka dia akan berosilasi di sekitar 85 derajat Celcius. Kadang-kadang 86, 87, 86, 85, 84, 83, 84, 85, 86, 87, dan terus-menerus sampai seterusnya. Itu dinamakan, ya itu stabil, tapi stabilnya kritis karena dia nggak konstan di suhu yang kita inginkan. Yang namanya fungsi transfer baik S atau Z, baik Laplace ataupun fungsi dalam bentuk Z, itu ada istilah zero dan pole. Ya. Zero dan pole itu ada di S atau di Z. Jadi zero itu adalah karena kita ngomongin diskrit sekarang atau Z itu berada di pembilang. Kalau pole itu berada di penyebut. Jadi kalau misalkan di pembilangnya adalah Z tambah 1, maka zero-nya adalah min 1. Di penyebutnya misalkan Z tambah 3, maka pole-nya min 3. Seperti itu ya. Nah, biasanya nilai pangkat pole itu lebih besar daripada pangkat zero, karena dia fungsi perbandingan num per den. Ya. Artinya fungsi perbandingannya itu yang zero-nya pasti memiliki akar-akar yang jumlahnya biasanya itu lebih sedikit atau lebih kecil daripada pole. Dan bisa jadi nilai zero-nya 0 atau tidak ada sama sekali. Nilai zero-nya itu tidak ada sama sekali. Nah, prinsip yang perlu yang perlu ditekankan adalah zero tidak memiliki pengaruh pada kestabilan. Yang memiliki pengaruh pada kestabilan adalah pole atau pada bagian penyebut. Ya, yang mempengaruhi kestabilan adalah pole atau pada bagian penyebut yang bawah ya. Yang bawah itu yang kita cari persamaan karakteristiknya. Jadi kalau kita menggunakan closed loop, kita harus ubah itu ke dalam fungsi transfer closed loop menggunakan penyederhanaan blok diagram, lalu penyebutnya itu adalah fungsi karakteristik, baik dalam Laplace ataupun dalam Z. Nah, untuk kasus ini kita berbicara dalam Z. Nah, analisis fungsi karakteristik pada pole-pole yang di penyebut itu bisa kita ketahui apakah sistem itu stabil atau enggak. Jadi murni di bawahnya kita bisa tahu apakah sistem ini sudah terselamatkan atau enggak. Ya, jadi kalau misalnya kita mau melihat secara sekilas apakah sistemnya stabil atau enggak, kalau di S itu kalau misalkan pole-polenya itu terletak lebih besar daripada 0, maka dia tidak stabil. Tapi kalau misalkan pole-polenya di bawah 0 atau negatif, itu dia stabil. Misalkan pole-nya ada di 1 per S tambah 2 kali S tambah 3, maka pole-nya ada di min 2 dan min 3,
dan pole di situ itu stabil. Tapi sekali lagi itu tergantung dari penguatannya. Bisa jadi ketika penguatannya makin besar dia menuju ke nilai yang nggak stabil. Nah, kalau misalkan untuk sistem kendali diskrit itu tetap kita ngelihat pole-nya, tapi kita harus melihat ya, bukan negatif, tetapi apakah dia di bawah satu, tanda mutlaknya di bawah satu atau enggak. Ya, apakah dia di bawah satu atau enggak. Kenapa? Karena ya nilai yang stabil untuk domain diskrit adalah ketika z-nya pole-nya itu di bawah satu. Ya. Tapi sebelum itu kita juga harus melihat secara sistem keseluruhan apakah ada pole dan zero yang saling menghilangkan atau enggak. Nah, ini contoh yang simple ya. Ini ada 4 persamaan, 4z min 2 per z min 2 per z min 0,1 ya, lalu 4z min 0,2, z min 0,2, z min 0,1, lalu z min 0,3, z min 0,2, z min 0,1, dan yang keempat z min 0,2 per z min 0,1, z min 1. Oke, jadi ini adalah 4 contoh. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ini z ya, z min 2 artinya zeronya ada di 2 ya. 4z min 2 sama dengan 0, z-nya sama dengan 2. Terus yang kita lihat di bawahnya juga adalah z min 2 kali z min 0,1. Oke, jadi tadi saya bilang bahwa zero itu memang nggak mempengaruhi kestabilan, tapi penambahan zero itu bisa jadi menghilangkan pole yang tidak stabil. Seperti saya bilang barusan bahwa pole yang tidak stabil adalah ketika z-nya di atas 1. Kita lihat di sini z di sini ada 2, yang pertama nilainya 0,1. Ketika z-nya adalah 0,1, sistemnya stabil karena 0,1 itu dia berada di bawah 1. Yang satu lagi pole-nya itu nilainya 2. Berarti sistemnya kayaknya nggak stabil. Tapi kita ngelihat yang di atas, itu di atas ada zero juga yang besarnya 2. Kalau misalkan sistemnya seperti ini ya. Sistemnya seperti ini, kita bisa jadi coret z min 2-nya sehingga hasil akhirnya adalah 4 per z min 0,1. Nah, ketika kita coret z min 2-nya dengan baik zero ataupun pole-nya, maka kita hasil dapatnya 4 per z min 0,1, pole-nya cuma 1 dinilai 0,1, sehingga untuk nomor 1 ini sistemnya stabil ya. Walaupun ada pole yang letak besarnya di atas 1, yaitu 2. Tapi keberadaan zero di atasnya itu membantu menstabilkan. Tapi seandainya zeronya itu bukan z min 2 tapi z min 3, ya udah, berarti ya dia nggak membantu karena dia nggak menghilangkan faktor ini. Terus yang nomor 2 malah lebih gampang, kita ngelihat zeronya di 0,2, pole-nya di 0,2 sama 0,1. Oke, kita ngelihat ini memang saling menghilangkan, tapi nggak dihilangin pun dia sudah stabil karena z-nya ada letaknya di 0,2 sama 0,1. Yang nomor 3 juga letaknya di 0,2 sama 0,1, dia stabil. Nah, yang keempat dia letaknya di 0,1 sama 1. Zeronya nggak menghilangkan, tetapi ada z sama dengan 1. Jadi dinamakan stabil kritis karena dia letak pole-nya tepat di 1. Jadi kalau 1 itu stabil kritis ya. Jadi dia ada di antara perbatasan mau stabil atau enggak. Nah, itu contoh analisisnya. Contoh analisis, jadi kalau di ujian saya iseng ngasih soal seperti ini adalah soal bonus sebenarnya. Karena kita cuma ngeliat pertama apakah ada yang saling menghilangkan, dan kalau misalkan itu udah dibereskan, apakah pole-polenya ada yang di atas 1 atau enggak. Kalau ada pole yang nilainya di atas 1 berarti nggak stabil. Kalau semua pole di bawah 1 nilainya berarti stabil. Saya bilang itu adalah soal bonus ya. Nah, tapi tentu saja yang nggak semua soal segampang itu. Kita juga bisa mendeteksi kestabilan sistem menggunakan teorema root untuk mencari kestabilan sistem. Ya. Jadi apa sih bedanya teorema root yang analog sama yang digital? Bedanya cuma satu, yaitu kita harus mengganti semua z
dengan 1 tambah W per 1 min W. Ini yang dinamakan transformasi bilinear. Ya. Ini yang dinamakan transformasi bilinear. Dan permasalahannya justru timbul di bagaimana cara menguraikan Z-nya. Karena sebenarnya gini, kalau misalkan menggunakan teorema root biasa untuk S, mau S pangkat 5, pangkat 6, ya kita tinggal uraikan. Tapi kebayang nggak sih kalau Z-nya pangkat 5, terus ada 1 tambah W pangkat 5 per 1 min W pangkat 5, terus kita nguraikan semuanya. Secara pengertian ya memang itu. Tapi yang jadinya susah itu adalah ketika kita menguraikan, karena memang butuh kehati-hatian dalam menguraikan persamaan-persamaan itu. Salah satu angka, salah min positifnya itu ya jadi salah semua. Jadi yang seperti saya bilang, untuk teorema rootnya prinsipnya masih sama, tapi untuk yang diskrit jadi lebih susah karena kita menguraikan Z dengan nilai 1 tambah W atau 1 tambah omega per 1 min omega. Tapi nanti kalau kita udah temukan persamaan dalam omeganya, ya kita langsung selesaikan menggunakan cara root biasa. Ya, jadi yang kayak silang matriks itu. Dan kalau ada pergantian tanda di sebelah kiri itu berarti nggak stabil. Itu saja. Jadi ya bisa dibilang untuk untuk teorema root ini itu tolong diingat-ingat lagi cara untuk menentukan apakah ganti tanda atau enggak pada waktu sistem kendali kontinu, karena akan dipakai lagi. Yang membedakan adalah cuma Z sama dengan 1 tambah W ke 1 min W. Jadi fungsinya itu untuk mengonversi Z ke W dan juga sebaliknya. Tapi ya biasanya kita mengonversinya dari Z ke W. Ya, mengonversi dari Z ke W. W itu kan mudah ya seperti ini. Jadi ini contohnya seperti ini, ada persamaan polinomial ya, ini bahasa Inggris. Jadi ada AN Z pangkat N tambah AN min 1 Z pangkat N min 1 tambah seterusnya A0. Ya udah kita ganti aja Z-nya dengan 1 tambah omega per 1 min omega. Ya, jadi seperti ini kan persamaannya. Kalau dilihat kayak gini jadinya kayak gampang, tapi sebenarnya susahnya karena ngitung-ngitungnya. Ya. Oke, kita ngeliat contoh yang gampang aja. Jadi kita mau mendeteksi apakah Z kuadrat min 0,25 itu sama dengan 0, itu stabil atau enggak. Ya, jadi persamaan polinomialnya itu persamaan karakteristik polnya. Di bawah itu kita langsung tentukan Z kuadrat min 0,25 sama dengan 0. Ya, kalau kalau pakai teorema root biasa gampang sih. Tapi di sini kita harus mengkonversi Z-nya itu menjadi W tambah 1 per W min 1. Ya, jadi persamaannya seperti ini. Ya. Nah, ini gimana caranya bisa ketemu seperti ini? Karena, saya katakan aja langsung, Z kuadrat kan W tambah 1 per W min 1 kuadrat. Berarti itu sama dengan W tambah 1 kuadrat per W min 1 kuadrat. Min 0,25 sama dengan 0. Nah, semua ruas itu kita kalikan dengan W min 1 kuadrat. Ya, semua ruas kita kalikan dengan W min 1 kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi Z kuadrat dalam kurung W tambah 1 kuadrat. Ya, dikurangi 0,25 dalam kurung W min 1 kuadrat. Ya, jadi persamaannya jadi Z-nya itu adalah W tambah 1 kuadrat dikurangi 0,25 dikalikan W min 1 kuadrat. Ya, jadi W tambah 1 kuadrat adalah W kuadrat tambah 2W tambah 1 dikurangi 0,25 dalam kurung W kuadrat min 2W tambah 1. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi 0,75W kuadrat tambah 2,5W tambah 0,75 sama dengan 0. Ya. Kalau pangkat 2 masih gampang sih. Nanti kalau udah pangkat 3 mulai susah. Jadi nanti saya maksimal pakai pangkat 3. Nah, kita ngelihat aja pakai teorema root ini. Kita lihat, jadi di sini nilainya adalah 0,75 dan 0,75. Di sini adalah nilainya 2,5 dan nilainya adalah 0,75. Jadi kita bisa lihat, ini sistemnya nggak ada yang ganti tanda di paling kiri ini. Yang paling kiri ini nggak ada ganti tanda, sehingga kita bisa nyatakan sistemnya stabil. Nah, yang contoh ketiga ini lebih susah karena sekarang Z-nya pangkat 3. Nanti saya akan kasih contoh, saya udah nulis
yang contoh penyelesaian kalau Z-nya pangkat 3 gimana, dan nanti maksimal paling saya kalau di soal itu Z-nya pangkat 3 karena Z pangkat 4 itu ya makin ribet ya. Jadi kalau persamaan fungsi karakteristiknya adalah Z pangkat 3 min 1,2 Z kuadrat min 1,375 Z min 0,25 sama dengan 0 seperti apa? Caranya sebenarnya ya sama kayak tadi, Z-nya diganti W tambah 1 per W min 1. Nah, mungkin di sini agak menyebalkan adalah ini jawabannya udah ada langsung ada. Sebenarnya penguraiannya itu panjang sekali ya. Tapi prinsipnya gini, jadi nanti kita lihat persamaannya itu adalah W tambah 1 per W min 1 pangkat 3 min 1,2 dalam kurung W tambah 1 per W min 1 kuadrat min 1,375 W tambah 1 per W min 1 min 0,25 sama dengan 0. Jadi nanti kita ganti semuanya, lalu semua ruas kita kalikan dengan W min 1 pangkat 3. Semua ruas kita kalikan dengan W min 1 pangkat 3, sehingga nanti akan ketemu hasil ini. Ini hasil akhirnya sebenarnya udah sangat penyederhanaan sekali ya, sangat sederhana sekali. Jadi belum ada penguraiannya, nanti saya kasih contoh penguraiannya. Ini adalah hasil akhirnya, ya, hasil akhirnya. Nah, setelah kita dapatkan hasil akhirnya, kita lihat ini harusnya 1 min ya, sorry. Ini harusnya 1 min. Ini, aduh, 1 min, maksud 1 koma. Ya. 1 koma ya ini ya. Jadi kita lihat ternyata di sini ada pergantian tanda. Ini nggak bisa. Oke, di sini ada pergantian tanda di sini sehingga sistemnya nggak stabil. Oke, masih ingat kan cara mencari root? Jadi di sini W pangkat 3 berarti kita masukkan min 1,875. Ini adalah W-nya 4,875, ini 3,875, ini 1,125. Dan nilai dari yang ini itu adalah ini 3,875 dikalikan ini 4,875 dikurangi min 1,875 dikali 1,125, lalu hasilnya dibagi 3,875. Nah, ketemunya ini. Lalu yang terakhir tinggal 1,125 kita masukkan. Jadi ini caranya sama persis seperti analisis teorema root pada sistem kendali kontinu. Begitu kita sudah memperoleh nilai dalam W-nya. Nah, di sini ada akar-akar yang berganti tanda sehingga sistemnya ya nggak stabil. Ya. Sistemnya nggak stabil. Ya. Ya, nggak ada apa namanya, ada yang berubah tanda, jadi ada akar yang di luar lingkaran. Nah, lalu oke, ini adalah contoh yang nanti akan saya kasih lihat cara penguraiannya. Ya, saya udah tuliskan. Jadi ini sama kayak tadi, cuma persamaannya adalah Z pangkat 3 min 1,3 Z kuadrat min 0,08 Z ditambah 0,24. Ya, jadi Z pangkat 3 min 1,3 Z kuadrat min 0,08 Z tambah 0,24. Berarti kita tinggal mengganti Z-nya dengan W tambah 1 per W min 1. Jadi sini adalah W tambah 1 per W min 1 pangkat 3 min 1,3 W tambah 1 per W min 1 kuadrat min 0,08 W tambah 1 per W min 1 tambah 0,24 sama dengan 0. Nah, yang menyebalkan ini dapat langsung hasilnya seperti ini. Ya, saya udah saya sudah uraikan di sini, jadi nanti bisa dilihat, tapi gambarnya miring sih pas saya share. Jadi saya baru foto. Nah, ini kan persamaannya jadi seperti ini ya. Persamaannya ini menjadi seperti ini. Dan ini nanti berlaku untuk semua ruas persamaan yang pangkat 3. Jadi semuanya ini kita kalikan dengan nilai W min 1 pangkat 3. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan semua penyebut di sini ya. Penyebut W min 1-nya kita hilangin. Jadi semua ruas kita kaliin. Ini dikaliin W min 1 pangkat 3, yang ini dikaliin W min 1 pangkat 3, ini dikalikan W min 1 pangkat 3, ini dikalikan W min 1 pangkat 3, dan 0-nya juga dikalikan W min 1 pangkat 3, karena kalau di ruas kiri dikalikan sesuatu, di ruas kanan itu juga harus dikalikan sesuatu. Nah, ini W tambah 1 pangkat 3 per W min 1 pangkat 3 kali W min 1 pangkat 3, W min 1 pangkat 3-nya hilang. Ya, jadi tinggal W tambah 1 pangkat 3. Lalu di sini 1,3 W tambah 1 kuadrat per W min 1 kuadrat kali W min 1 pangkat 3, sisanya berarti tinggal W min 1 ya, karena W min 1 pangkat 3 dibagi W min 1 kuadrat hasilnya adalah W min 1. Jadi di sini ada W min 1 ya, ininya nggak berubah.
Lalu W tambah 1 per W min 1 dikaliin W min 1 pangkat 3, itu hasilnya adalah W tambah 1 dikali W min 1 kuadrat. Ya. Lalu 0,24 dikali W min 1 pangkat 3, ya hasilnya langsung ini aja. Nah, yang perlu kita garis bawahi, ya, W tambah 1 pangkat 3 itu persamaannya menjadi W pangkat 3 tambah 3W kuadrat kali 1 tambah 3W kali 1 kuadrat tambah 1 pangkat 3. Ya, itu kayak persamaan Pascal ya. Jadi ini udah tertentu ya, jadi jangan bingung ini dapat dari mana. Ya, ini memang sudah dari sananya. Jadi nanti kalau W tambah 1 pangkat 3 diuraiin, urainya akan selalu seperti ini. Ya, urainya akan selalu seperti ini. Ya. Lalu min 1,3 W tambah 1 kuadrat dikalikan W min 1, ya. W tambah 1 kuadrat kali W min 1, sehingga kita lihat nanti kita uraiin lagi. Lalu W 0,08 kali W tambah 1 dikalikan W min 1 kuadrat, ya. Jadi nanti W tambah 1 dikali W min 1 kali W min 1, lalu 0,24 kali W min 1 pangkat 3. Nah, kita lihat lagi di sini ya, ini kan jadi W tambah 1 kali W tambah 1 kali W min 1. Ini itu sama dengan W kuadrat min 1 kuadrat atau W kuadrat min 1 yang ini. Ya. Kalau yang ini itu sama dengan W kuadrat min 1 juga. Jadi W tambah 1 dikalikan W min 1 adalah W kuadrat min 1. Itu memang seperti itu. Saya sengaja urai seperti itu biar lebih mudah. Ya. Nah, W min 1 pangkat 3 itu adalah W pangkat 3 min 3W kuadrat tambah 3W tambah 1 ya di sini. Ya. W min 1 pangkat 3. Ya. Seperti ini. Ini harusnya min 1 sih sebenarnya. Oke, nah kita lihat di sini ya, kita ngelihat di sini itu nanti hasilnya ya. Ini min 1 ya, ini salah, harusnya ini min 1. Ini min 1, jadi nanti adanya min 0,24. Nah, itu sama dengan 0, lalu kita uraikan lagi. Ini jadi hasilnya adalah W pangkat 3 tambah 3W kuadrat tambah 3W tambah 1 min 1,3, ini W tambah 1 dikali W kuadrat min 1 min 0,08 W min 1 kali W kuadrat min 1 tambah 0,24 W pangkat 3 min 3W kuadrat tambah 3W min 1 ya, ini min 1 sama dengan 0 ya. Nah, ini nanti kita lihat, ini hasilnya kita kumpulin ya, jadi ini nggak berubah ya, tetap W pangkat 3 tambah 3W kuadrat tambah 3W tambah 1 min 1,3. Nah, ini kita urain, W dikali W kuadrat W pangkat 3, W dikali min 1 adalah min W, 1 kali W kuadrat adalah W kuadrat, 1 kali min 1 adalah min 1. Yang ini juga sama, W kali W kuadrat adalah W pangkat 3, W dikali min 1 min W, min 1 kali W kuadrat min W kuadrat, min 1 kali min 1, 1. Ini koefisiennya adalah min 0,08 tambah 0,24 W pangkat 3 min 0,72 W kuadrat tambah 0,72 W kuadrat min 0,24. Ini min ya, min 0,24. Nah, kita kumpulin semuanya ya. Kita kumpulin semuanya jadi hasil akhirnya itu adalah W pangkat 3 dalam kurung ya, yang pangkat 3 kan ini 1 min 1,3 min 0,08 tambah 0,24. Kita kumpulin, yang ada W kuadratnya juga kita kumpulin, 3 min 1,3 min 0,08 kali min jadi plus sama min 0,72. Yang ada W nya kita kumpulin 3 tambah 1,3, ini karena min kali min jadi plus, tambah 0,08 tambah 0,72 ya. Ini W ya, sorry, ini 0,72 W. Terus yang terakhir yang nggak ada koefisien W nya, ini adalah 1 ya, 1. Lalu ini adalah tambah 1,3,
min 0,08, min 0,24 ya. Nah ini hasilnya adalah min 0,14 W pangkat 3 tambah 1,06 W kuadrat tambah 5,1 W tambah 1,98. Ini hasilnya adalah persis seperti ini ya. Jadi kita ngelihat itu tadi penguraiannya ya, memang jadinya panjang karena memang caranya harus seperti itu. Jadi butuh kehati-hatian dan ketelitian ya. Jadi walaupun di sini itu kayak simple dari sini langsung ke sini, tapi ngurainya itu yang panjang. Seperti saya bilang, susahnya itu di situ. Tapi begitu kita udah dapatkan persamaan ini, kita langsung aja masukkan ya. Jadi ini kan W pangkat 3 itu 0,14 sama min 5,1 ya, sama seperti teorema root biasa. Lalu dia adalah min 1,0 sama min 1,98. Nah, min 5,36 itu didapat dari min 1,06 dikaliin min 5,1 dikurangi 0,14 dikali min 1,98 dibagi min 1,06, ketemunya min 5,36. Terus yang W pangkat 0 itu kita masukkan min 1,98 tadi. Nah, kita ngelihat di sini ini ada pergantian tanda, sehingga karena di sini ada pergantian tanda maka sistemnya itu tidak stabil ya. Jadi yang susahnya tadi itu adalah mengkonversi dari Z ke W yang susahnya, karena bukan masalah banyak persamaan, tapi justru kita butuh hati-hati karena kita harus menguraikan Z-nya menjadi W tambah 1 per W min 1. Oke, ini contoh 4. Nah, contoh 5 ini ya contohnya adalah Z pangkat 4. Jadi sama kayak tadi, tapi ini lebih mengerikan lagi, dan saya tidak akan sampai juga ke sini. Cuma ini contoh, sekedar contoh aja. Kalau misalkan pangkatnya besar ya, jadi nanti semuanya ini akan dikalikan W min 1 pangkat 4. Nanti kalau semuanya dikalikan W min 1 pangkat 4, lalu kita uraikan, kita kumpul-kumpulin koefisien yang ada W pangkat 4-nya, W pangkat 3, W pangkat 2, W, dan yang nggak ada koefisien, nanti ketemunya ini. Lalu kita kumpulkan seperti biasa ya, ini 0,09, 5,38, 1,89, lalu ini 1,32 sama 7,32. Nah, yang ininya berarti 1,32 dikali 5,38 dikurangi 0,09 dikali 7,32 dibagi 1,32. Yang 1,89 berarti 1,32 dikali 1,89 dikurangi 0,09 kali 0 dibagi 1,32. Yang 6,81 ini berarti 4,88 dikali 7,32 dikurangi 1,32 dikali 1,89 dibagi 4,88, ini ketemu 6,81. Yang terakhirnya langsung 1,89. Ini lebih ke sininya sih biar nggak lupa. Nah, kita ngelihat di sini tidak ada pergantaian tanda ya, positif semua, sehingga sistem bisa dinyatakan stabil. Jadi yang menentukan apakah stabil atau enggak itu di sebelah kiri ini ada tanda yang berubah, ada yang positif dan negatif enggak, ada yang positif dan negatif enggak. Kalau positif semua atau negatif semua, maka sistemnya stabil. Seperti ini. Nah, yang terakhir itu adalah contoh 6. Contoh 6 ini yang paling susah jelas. Jadi kita bisa lihat ya, untuk contoh 6 ini kita ngelihatnya dari blok diagram ya. Jadi kita harus sederhanakan dulu blok diagramnya untuk mencari persamaan karakteristiknya. Jadi di sini adalah blok diagram untuk sistem kendali diskrit. Seperti biasa, ini adalah zero order hold, K-nya itu adalah pengontrol, dan di sini samplingnya adalah 1. Nah, kita lihat ini persamaan karakteristik adalah 1 tambah GZHZ ya, kalau misalkan mau pakai GZHZ. Ini ketamaannya seperti ini, 1 tambah GZHZ. Nah, berarti nanti semuanya dikalikan Z pangkat 3 min 1,5 Z kuadrat tambah 0,553 Z min 0,05. Itu hasilnya adalah ini, yaitu Z pangkat 3 tambah 0,084K min 1,5 Z kuadrat ya, jadi kita kumpulin Z kuadrat tambah 0,17K tambah 0,553 Z ditambah 0,019K dikurangi 0,05. Jadi ini adalah persamaan karakteristik ketika kita menguraikan ini. Diuraikannya dengan cara mengalihkan semuanya dengan penyebut ini, yaitu penyebut Z pangkat 3 min 1,5 Z kuadrat tambah 0,553 Z dikurangi 0,05. Nanti ketemunya ini. Nah, persamaan ini adalah persamaan karakteristik yang mengandung nilai K. Bedanya sama tadi itu. Jadi ada nilai K-nya.
Saya juga sudah ngerjain yang ini, ya, tapi panjang sekali dan nanti saya share aja biar biar apa namanya biar jelas ini dapat dari mana. Jadi nanti saya share pengerjaan yang ininya. Ya. Tapi nggak usah khawatir, saya nggak akan apa namanya nggak akan ngasih yang contoh ini yang pakai pangkat 3 untuk K-nya. Jadi kalau ada K-nya kita pakai pangkat 2 aja. Kenapa? Karena memang panjang sekali caranya. Caranya panjang sekali dan itu bisa bikin takut. Nah, ini adalah persamaan karakteristiknya. Lalu jreng ketemu ini hasilnya. Ini tuh sudah kita dapat, ya. Lalu kita ganti z-nya. Kita ganti z-nya dengan w tambah 1 per w min 1. Dan jujur aja untuk dapetin ini, ya, persamaan yang QW ini ya setengah hidup sih. Artinya persamaannya panjang sekali, ya, persamaan panjang sekali. Tapi nanti kita temukan hasil ini. Ya. Saya cuma ingin lebih ke analisis rootnya untuk batas-batas nilai K-nya. Jadi kita ngelihat untuk W pangkat 3 itu kita ketemu 0,03 tambah 0,27K, dan untuk W pangkat 1 ketemu 3,8 min 0,27K. Untuk W pangkat 2 itu ketemunya adalah 1,1 min 0,11K, dan di sini kita ketemu 3,1 tambah 0,07K. Nah, yang paling tricky adalah mencari ini. Jadi kan ini 1,1 dikalikan 1,1 min 0,11K, ya. 1,1 min 0,11K, ya, dikalikan 3,8 min 0,27K, ya. Ya, jadi dikalikan ini terus dikurangi ini 0,003 tambah 0,27K kali 3,1 tambah 0,07K per 1,1 min 0,11K kuadrat. Ini ketemunya ini. Ya, ini ketemunya ini. Jadi kebayang nggak sih, ininya udah menguraikan ininya udah susah. Lalu ini hasil akhirnya di sini juga bentuk persamaan kuadrat. Jadi kalau nanti untuk ujian atau kuis saya nggak pakai Z pangkat 3, cukup Z pangkat 2 aja biar lebih mudah, karena yang paling penting adalah prinsip transformasi bilinear dan teorema rootnya. Tapi kalau untuk matematikanya sendiri saya rasa tidak usah terlalu sampai panjang sekali. Oke, kita ngelihat ya. Jadi kita lihat ini, kita kan tahu ya kalau misalkan syarat stabil adalah kalau di bagian kiri ini semua nggak ada pergantian tanda. Nah, contohnya adalah kalau misalkan saya ingin membuat ininya positif semua. Nah, W pangkat 3 itu untuk bagian yang di sini, di bagian W pangkat 3 hasilnya 0,003 tambah 0,27K. Jadi kalau K-nya di atas 0 itu udah pasti positif. Ya udah, K-nya di atas 0. Terus yang W kuadrat ini biar positif 1,1 dikurangi 0,11K itu harus positif. Jadi 1,1 dikurangi 0,11K itu harus di atas 0. Berarti kan ini, jadi K-nya itu harus di bawah 10. Kalau K-nya udah 11, itu dia otomatis langsung di bawah 0 hasilnya, dan jadi nggak stabil. Nah, ini 0,01K kuadrat, yang ini yang ketiga. 0,01K kuadrat min 1,55K tambah 4,17. Ini harus di atas 0. Berarti K-nya itu harus di bawah 2,74 atau di atas 140,98. Ya, untuk membuat yang di bagian ruas ketiga ini stabil. Kalau yang keempat 3,1 tambah 0,07K, biar dia stabil ini harus di atas 0 nilainya, maka K-nya harus di atas min 44,3. Sehingga apa? Kita gabungkan semuanya. Ya. Kita gabungkan semuanya. K-nya harus lebih besar dari min 0,011, ya. K-nya harus di bawah 10, K-nya harus di bawah 2,74, K-nya harus di atas 140,98 ini, atau K-nya harus di atas min 44,3. Kita buat pengirisan, jadi di kalkulus 1 udah dibuat pengirisannya. Jadi irisan dari ini semua ini adalah nilainya berada di antara min 0,011 dan 2,74. Ya, jadi nilainya antara min 0,011 sampai 2,74. Nah, jadi kita lihat ya. Kita lihat bahwa
untuk rootnya sendiri masih sama, tapi yang susah itu adalah menguraikan Z-nya menjadi persamaan W. Nah, ini contoh yang cukup bagus. Di sini kita melihat ada 4 persamaan yang melambangkan sistem yang stabil dengan cara membuat semuanya harus berada di atas 0, karena biar gak ganti tanda semuanya harus di atas 0 ya. Nah, ya itu adalah pembahasan tentang teorema root pada sistem kendali diskrit. Ya itu ada pertanyaan nggak? Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada Pak kayaknya. Ya, ya, jadi saya belum kasih tugas untuk minggu ini karena tugasnya baru minggu depan ya. Jadi minggu ini kita masih santai dulu. Jadi untuk apa namanya, minggu depan kita belajar juri tes. Jadi ada cara lain untuk menganalisis kestabilan dengan juri tes. Nah, kenapa juri tes ini cukup penting? Karena nanti kalau polinomialnya banyak, ya, kalau polinomialnya banyak itu pakai teorema root itu jadi menyebalkan. Kenapa? Karena z pangkat 3 aja itu udah setengah hidup ya, udah apa namanya, udah kayak aduh kok panjang banget ya cara nguraiinnya, karena ada transformasi bilinear yang harus diselesaikan. Kalau z-nya udah pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, itu kalau kita menggunakan teorema root dan kita transformasi bilinear dulu semuanya, berlembar-lembar dan mulai membosankan jadinya. Jadi nanti kita akan belajar kalau seandainya polinomialnya banyak, cara analisis kestabilannya akan jadi seperti apa, kita gunakan juri tes. Dan itu minggu depan ya, kita belajar juri tes. Jadi tugasnya mulai minggu depan ya. Minggu depan saya nanti akan ngasih tugas tentang analisis kestabilan pakai root sama juri tes. Jadi nanti kalian bisa pilih sendiri, ini lebih enak pakai root atau lebih enak pakai juri tes. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya. Oke, saya nanya sebenarnya hal yang di luar sih, kan Rabu libur nggak sih? Rabu libur nggak? Libur katanya Pak. Mau Kalau libur? kampus lain sih libur, Pak. Itu mau libur atau enggak? Boleh, Pak. Enggak, serius. Karena kan Rabu itu kita ada praktikum ya. Ada praktikum sama ada PLC. Kalau misalkan libur tetap harus diganti hari lain. Jadi sepakat aja apakah mau masuk atau mau libur. Yang lainnya gimana? Tetap Masuk. masuk aja. Oke, nggak ada yang mau ikut pemilu kan? Pilkada kan? Praktikumnya masuk aja. Nggak ada amplop kok Pak. Oke, Masuk nggak ada aja, apa. Pak. Oke, yaudah tetap masuk aja ya, daripada susah-susah cari gantinya itu malah lebih susah. Jadi kalau misalkan apa namanya, misalkan ada yang keberatan langsung kasih tahu aja. Tapi saya rasa memang karena tetap online ya, bisa dilakukan online aja. Jadi nanti hari Rabu kita tetap pertemuan seperti biasa walaupun katanya libur. Ya oke, saya stop.